Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatul Zarotuniswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang ingkar sunnah. Sebelum kita membahas materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja topik yang akan kita bahas nanti. Topik yang akan kita bahas nanti ada 6 topik. Yang pertama, apa itu ingkar sunnah? Yang kedua, kapan sih ingkar sunnah mulai ada? Yang ketiga, siapa saja tokoh ingkar sunnah? Yang keempat, di mana ingkar sunnah terjadi? Yang kelima, mengapa mereka sampai pada keyakinan tersebut? Yang keenam adalah bagaimana ingkar sunnah itu muncul dan bertahan. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang pertama, tentang apa itu ingkar sunnah. Kata ingkar sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Secara etimologi, kata ingkar berarti menolak, tidak mengakui, dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan atau faktor lain, misalnya karena gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain sebagainya. Sedangkan kata sunnah secara etimologi bermakna suatu perjalanan yang diikuti, baik perjalanan baik maupun yang buruk. Juga dapat bermakna tradisi yang kontinu. Sedangkan pengertian ingkar sunnah secara terminologi, menurut para ahli yaitu yang pertama, paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Pengertian yang kedua, suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis ataupun yang secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Jadi, ingkar sunnah adalah orang-orang atau sekelompok orang yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, baik keseluruhan maupun sebagian saja. Lanjut ke pembahasan topik yang kedua tentang kapan ingkar sunnah mulai ada. Ingkar sunnah sudah ada sejak masa sahabat. Ketika Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut, Imran menjelaskan bahwa kita tidak bisa membicarakan ibadah seperti halnya sholat dan zakat dengan segala syarat-syarat kecuali dengan petunjuk Rasul SAW. Perlu kita ketahui juga bahwa waktu ingkar sunnah ini terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama pada periode klasik dan yang kedua pada periode modern. Untuk periode klasik terjadi pada penghujung abad ke-2 Hijriah pada awal masa Abbasiyah. Menurut Imam Syafi'i ada 3 kelompok ingkar sunnah. Yang pertama, golongan Khawarij. Khawarij adalah golongan yang memisahkan diri dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Golongan Khawarij ini menolak hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW, baik sebelum maupun sesudah peristiwa tahkim adalah tidak benar. Golongan yang kedua adalah Syiah. Golongan Syiah terdiri dari berbagai kelompok dan tiap kelompok menilai kelompok yang lain sudah keluar dari Islam. Sementara kelompok yang masih eksis hingga sekarang adalah kelompok Itsna Asyariyah. Kelompok ini menerima hadis Nabawi sebagai salah satu syariat Islam. Hanya saja ada perbedaan mendasar antara kelompok Syiah ini dengan golongan Ahlus Sunnah, yaitu dalam hal penetapan hadis. Golongan Syiah menganggap bahwa sepeninggal Nabi SAW, mayoritas para sahabat sudah murtad, kecuali beberapa orang saja yang menurut mereka masih tetap muslim. Karena itu, golongan Syiah menolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas para sahabat tersebut. Syiah hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait saja. Golongan yang ketiga adalah golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini menerima sunnah seperti halnya umat Islam, tetapi mungkin ada beberapa hadis yang mereka kritik apabila hal tersebut berlawanan dengan pemikiran mazhab mereka. Hal ini tidak berarti mereka menolak hadis secara keseluruhan, melainkan hanya menerima hadis yang bertaraf mutawatir saja. Ingkar sunnah yang kedua pada periode modern. Pada periode modern ini, argumen yang mereka keluarkan pada dasarnya tidak berbeda dengan kelompok ingkar sunnah pada periode sebelumnya. Memasuki pembahasan yang ketiga tentang siapa saja tokoh ingkar sunnah.
Tokoh tersebut adalah yang pertama, Taufik Sidki, yang kedua, Rosyad Khalifah, yang ketiga, Ghulam Ahmad Parwez, yang keempat, Qasim Ahmad, dan yang kelima ini adalah tokoh ingkar sunnah dari Indonesia, seperti Abdurrahman, Muhirham Sutarto, Lukman Saat, Ahmad Sutarto, Nazwar Syamsu, Dholimi Lubis, dan Sanwani. Selanjutnya, membahas di mana peristiwa itu terjadi. Pada periode klasik, peristiwa terjadi di Irak, Basrah. Sedangkan pada periode modern terjadi di beberapa tempat berdasarkan tempat para tokoh masing-masing, seperti Taufik Sidki dari Mesir, kemudian Rosyad Khalifah juga dari Mesir, namun kemudian beliau menetap di Amerika. Yang ketiga adalah Ghulam Ahmad Parwez dari India, Qasim Ahmad di Malaysia, dan tokoh-tokoh lainnya. Selanjutnya, mengapa mereka sampai pada keyakinan itu? Jadi, pada periode klasik maupun pada periode modern, mereka memiliki argumen-argumen yang tidak jauh berbeda. Argumen-argumen tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu argumen nakli dan argumen akli. Argumen nakli diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Seperti contohnya, diambil dari Quran Surat An-Nahl ayat 89 dan Quran Surat Al-An'am ayat 38. Dan masih banyak argumen nakli yang digunakan mereka sebagai dasar keyakinan tersebut. Sedangkan argumen akli diantaranya adalah, yang pertama, orang-orang Arab yang memiliki pengetahuan bahasa Arab mampu memahami Al-Quran secara langsung tanpa bantuan penjelasan dari hadis Nabi. Dengan demikian, tidak diperlukan untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, tidak percaya kepada semua hadis Rasul SAW. Menurut mereka, hadis itu hanya karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran, karena Al-Quran itu sudah sempurna. Argumen yang keempat, dalam sejarah umat Islam, Islam telah mengalami kemunduran. Umat Islam mundur karena umat Islam terpecah-pecah. Perpecahan itu terjadi karena umat Islam berpegang kepada hadis Nabi. Jadi, menurut para pengingkar sunnah, hadis Nabi itu merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Argumen yang kelima, asal mula hadis Nabi yang dihimpun dalam kitab-kitab hadis adalah hanya dongeng-dongeng semata. Dinyatakan demikian karena hadis Nabi itu lahir setelah Nabi wafat. Kitab-kitab hadis yang terkenal misalnya Sahih Muslim dan Sahih Bukhari adalah kitab-kitab yang menghimpun berbagai hadis palsu menurut mereka. Dan argumen yang terakhir, menurut Taufik Sidki. Menurutnya, tiada satupun hadis Nabi yang dicatat pada zaman Nabi. Pencatat hadis terjadi setelah Nabi wafat. Dalam masa tidak tertulisnya hadis tersebut, manusia berpeluang untuk mempermainkan dan merusak hadis sebagaimana yang telah terjadi. Memasuki pembahasan yang terakhir tentang bagaimana ingkar sunnah itu muncul dan bertahan. Pada awalnya, Rasul SAW pernah melarang para sahabat menulis sunnah, sehingga mengakibatkan perdebatan akan kebenaran yang tidak dapat disejajarkan dengan Al-Quran. Untuk itu, mereka juga memiliki argumen-argumen sendiri yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu agama bersifat konkret dan pasti. Mereka berpendapat bahwa agama harus berlandaskan pada suatu hal yang pasti. Apabila kita mengambil sunnah, berarti landasan agama itu tidak pasti. Al-Quran sebagai landasan yang bersifat pasti, lengkap, dan tidak perlu penjelasan lagi. Oleh sebab itu, ingkar sunnah ini dapat bertahan karena muncul bantahan-bantahan yang tentunya guna untuk membenarkan akan kekeliruan pemahaman terhadap hadis dan segala kesalahpahaman. Itulah hal yang memicu kenapa ingkar sunnah bertahan lama, karena belum bisa dibenarkan ataupun disalahkan, sebab mereka juga memiliki argumen cukup, sehingga semakin lama anggotanya juga semakin bertambah. Demikianlah penjelasan dari saya tentang ingkar sunnah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.